Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal observasi diri untuk P3K Guru 2023 untuk semua kategori ya. Nah, pada video part 5 ini kita akan bahas tes kompetensinya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam tes P3K yang akan datang menurut informasi langsung dari penyelenggara yaitu Kemendikbud itu menyatakan bahwa akan ada tes kompetensi dan kinerja. Jadi itu masuk nanti ke dalam tes observasi diri. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada kompetensi guru, yaitu pada aktif berkomunikasi dan juga pada bekerja sama. Oke ya, jadi yang ini sama yang ini yang akan kita bahas sekarang. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, kompetensi berinteraksi. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu tentang kompetensi berinteraksi dulu. Saat berinteraksi, saya cenderung apakah A bersemangat memberi masukan, berani dalam mengambil tindakan, berhati-hati dalam memutuskan, sungguh-sungguh meminta masukan. Nah, di sini karena kita dalam berinteraksi Bapak Ibu Guru, maka yang harus kita pilih yaitu tentang mana yang menggambarkan dalam komunikasi. Nah, kalau yang A itu memang berkomunikasi ya bersemangat memberi masukan, ini adalah saat berkomunikasi, kemudian yang B berani dalam mengambil tindakan. Nah, kalau ini tentang terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan. Berarti yang B kita eliminasi, kemudian yang C berhati-hati dalam memutuskan, ini mengambil keputusan juga, kemudian yang D sungguh-sungguh meminta masukan. Nah, meminta masukan juga itu dalam berinteraksi. Nah, jadi di sini ada di antara dua pilihan ini, yang mana pilihan terbaik untuk kita berinteraksi. Apakah A atau yang D? Nah, kalau di dalam berinteraksi berarti kita harus tetap bersemangat memberi masukan. Nah, itu merupakan kalau kita memberikan masukan berarti di sini kita memiliki ide yang cemerlang, memiliki gagasan. Nah, jadi kita sebagai guru atau orang yang bekerja seharusnya memiliki memiliki ide. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih pada kompetensi kerjasama ya, tentang kompetensi kerjasama. Dalam melakukan pendekatan, saya melakukan titik-titik. Apakah A. Selalu meminta pendapat tentang diri sendiri, B. Mencatat kekurangan, C. Meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, D. Refleksi bersama serta meminta masukan. Nah, jadi untuk soal ini Bapak Ibu, karena di sini yang ditanyakan adalah terkait dengan pendekatan. Nah, seharusnya kan kalau kita melakukan pendekatan berarti kita harus bisa mencuri perhatian atau bisa mengambil hati orang. Mengambil hati orang di sini yaitu menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Nah, berarti kita akan memilih jawaban yang mana kira-kira yang akan menimbulkan kepercayaan orang terhadap diri kita. Apakah A. Selalu meminta pendapat tentang diri sendiri? Baik, yang A saya akan simpatkan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B mencatat kekurangan. Nah, kalau yang B ini tidak terlihat seperti kerjasama. Jadi yang B ini terlebih terlihat individualis. Maka jawaban B kita eliminasi saja. Kemudian yang C meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan. Oke, karena yang C itu ada terkait dengan pendekatan. Nah, pendekatan itu kan ada interaksi antara satu dengan orang lain. Maka di sini kita simpan dulu. Kemudian yang D refleksi bersama serta meminta masukan. Nah, yang D juga kita akan simpan Bapak Ibu Guru. Nah, kalau yang A itu kan selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Jadi di sini tidak ada timbal balik. Yang namanya kita melakukan pendekatan, maka kita harus bisa mengambil hati orang. Mengambil hati orang itu bisa dilakukan dengan cara kita memberikan masukan, kemudian refleksi bersama, kemudian kita memberi masukan kepada orang lain, dan juga kita jangan lupa untuk meminta masukan dari orang lain tersebut yang kita ajak pendekatan. Jadi ada interaksi di sana yang terjadi, ada kerjasama yang baik yang terjadi. Nah, itulah yang harus kita lakukan saat melakukan pendekatan dengan baik rekan kerja, kemudian dengan
orang lainnya itu harus dilakukan. Maka untuk yang A ini Bapak Ibu kita eliminasi saja karena itu hanya kita sendiri yang meminta untuk diberikan masukan tetapi kita tidak melakukan beri atau memberikan masukan kepada orang lain. Maka yang A ini kita eliminasi saja. Kemudian yang C, meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan. Nah, yang C juga lebih ke meminta masukan kepada individu saja, kepada diri sendiri saja. Maka itu sama dengan A, Bapak Ibu Guru. Maka jawaban C kita eliminasi. Nah, maka yang lebih tepat di sini adalah refleksi bersama serta meminta masukan. Nah, jadi yang namanya kita kerjasama melakukan pendekatan dengan orang lain atau kelompok lain, maka kita harus saling mengisi di sini ya. Tidak kita hanya saja yang diisi, ataupun kita juga tidak hanya mengisi orang lain saja, tetapi kita saling mengisi. Nah, oleh sebab itu perlu ada yang namanya refleksi bersama. Kalau refleksi bersama berarti di sana ada yang namanya kita saling mengisi. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D. Soal berikutnya masih pada kompetensi kerjasama. Dalam menjaga pendekatan, saya menunjukkan perilaku apakah sering melakukan refleksi, B sering berkomunikasi, C sering mencatat, D sering meminta masukan. Nah, kalau kita menjaga pendekatan Bapak Ibu, nah maka yang harus kita lakukan ya kita seperti tadi, tetap saling mengisi. Nah, kalau tetap saling mengisi, maka yang lebih tepat itu adalah sering melakukan refleksi. Nah, di dalam sering melakukan refleksi di sini berarti kita ada yang namanya kerjasama. Ada namanya kita saling mengisi. Refleksi itu artinya melihat atau merenungkan kembali apa yang telah kita kerjakan secara bersama-sama. Maka yang lebih tepat di sini adalah jawaban A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk yang ini pada kategori kinerja ya. Nah, di kinerja itu ada 4 nanti yang dinilai Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya, nanti kita akan spilkan yang 4 indikator itu apa saja. Nanti kita akan spilkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk soal ini, kandidat merespon masukan dengan baik. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, karena di sini kandidat, nah ini kan bentuk soal tahun lalu Bapak Ibu. Nah, berarti di sini saya ya. Oke. Saya merespon masukan dengan baik. Nah, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Atau setuju atau sangat setuju? Nah, di sini karena kalimatnya positif Bapak Ibu, maka kita harus memilih yang sangat setuju. Kenapa kita memilih sangat setuju Bapak Ibu? Nah, karena di atas itu kalimatnya positif, maka kita harus memilih kalimat yang sangat setuju. Sangat setuju itu berarti kita adalah orang yang merespon masukan dengan baik. Nah, kalau kita memberikan respon dengan baik Bapak Ibu, maka kita memiliki kinerja yang baik. Maka jawabannya lebih tepat di sini adalah jawaban D. Nah, Bapak Ibu, kami akan membuka program bimbel P3K Guru, semua guru ya, baik guru SD, SMP, SMA, mapel apapun bisa Bapak Ibu guru, karena nanti di dalam seleksi P3K-nya bentuknya adalah observasi diri. Jadi observasi diri itu ada 2 kompetensi yang akan dinilai, mohon maaf, ada 2 kategori ya, yaitu kategori kompetensi dan juga kategori kinerja. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama, kita akan berikan contoh-contoh soalnya dan juga kita akan pelajari secara bersama-sama. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.